في قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video praktek mengajar materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam oleh Sri Wahyulillah dengan NIM 2118023 pada kelas PAI 6A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Sebelumnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kenyamanan kita bersama, silakan anak ibu yang tempat duduknya silakan untuk dirapikan. Kita mulai ke pembelajaran, silakan ketua kelas Iswandi untuk memimpin doa dulu. Israel berdoa mulai. Selesai. Amin amin ya Rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa ini ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Sebenarnya kita cek kehadiran dulu ya. Dinda Ayah ya. Sekali Gairanda. Umi Mutia. Hanifah Ferani. Nurul Aisyah. Hadir, Bu. Iswandi. Zakia. Izin, Bu. Di sini kemana Anda? Ada acara keluarga, Bu. Ya, di pertemuan kita yang kedua di kelas 8 ini, meskipun sahabat Zakia tidak hadir, nggak apa-apa. Nih, gimana perasaan anak-anak ibu di kelas 8 ini dalam lebih 1 tahun di kelas 7? Senang, Bu. Senang, lagi. Ya Bu, kalau bagi saya tidak asik Bu. Kenapa tidak sih? Karena kita dulu naik kelasnya dengan sahabat makan Bu. Karena kita belajar online Bu. Tidak asik, tidak terasa. Saya. Ngomongin sesuatu tidak terasa. Kan sekarang kita udah belajarnya tetap muka, walaupun kita tetap mukanya seminggu tetap muka, seminggu lagi online. Nah, kita gunakan waktu ini se-efektif mungkin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini nantinya anak-anak Ibu diharapkan dapat mengetahui dan dapat menjelaskan apa saja faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, dan diharapkan juga anak Ibu dapat mengetahui proses berdirinya Daulah Abbasiyah, dan juga dapat mengetahui anak-anak ibu itu siapa saja khalifah-khalifah pemimpin Daulah Abbasiyah serta keruntuhan Daulah Abbasiyah tersebut. Nah, semua tujuan pembelajaran tersebut diharapkan nantinya dapat tercapai oleh kita bersama. Nah, sebelumnya kita pahami dulu tentang
Abbasiyah. Nah, adakah anak-anak ibu yang tahu atau pernah dengar tentang Daulah Abbasiyah? Apa itu Daulah Abbasiyah? Dengar nggak tahu ya? Jujur. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa itu Daulah Abbasiyah. Nah, sebelumnya anak-anak ibu simak dulu video kita. Faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah perpecahan internal keluarga Daulah Bani Umayyah. Jadi khalifah-khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini tidak memiliki rasa persatuan yang kuat. Sering terjadi perang saudara yang disebabkan karena perebutan jabatan kekhalifahan. Hal ini membuat kekuatan politik dinasti Umayyah semakin lemah dan menguatkan usaha pendirian Daulah Abbasiyah. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Bani Umayyah. Ada beberapa gerakan perlawanan terhadap kekhalifahan Bani Umayyah, antara lain kelompok Mawali dan kelompok Syiah. Kelompok Mawali ini adalah orang-orang non-Arab yang merasa dirugikan atas kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah. Sedangkan kelompok Syiah ini menuntut penyelesaian atas kasus pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kemudian faktor pendukung yang ketiga adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama. Khalifah Marwan bin Muhammad dinilai tidak bisa bersikap sebagai seorang negarawan yang adil dan bijaksana dalam bersikap terhadap ulama dan tokoh agama. Kemudian faktor pendukung yang keempat adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Dia ini adalah khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Khalifah Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir Bani Umayyah yang tewas setelah kalah di pertempuran di tepi sungai Zab, Irak. Pada saat terjadi penyerangan oleh Abu Abbas As-Saffah yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Kekalahan ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah dan sebagai tanda berdirinya Daulah Abbasiyah. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini adalah sepupu Rasulullah yang melakukan propaganda anti Bani Umayyah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini dia adalah orang yang menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai pusat gerakan anti Bani Umayyah. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad ini dia melakukan gerakan penyerangan terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad. Kemudian tokoh yang keempat adalah Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Kedua tokoh ini berhasil meruntuhkan Daulah Bani Umayyah dan mengalahkan Khalifah Marwan bin Muhammad pada saat terjadi pertempuran di Sungai Zab, Irak. Nah, itulah sekilas video singkat tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang mana di dalam video tadi dijelaskan itu tentang pertama itu tentang faktor pendukung, faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang mana ada beberapa faktor pendukung tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada anak ibu baca buku tadi malam, ada yang mengetahui tentang faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Ini lanjutan dari pembelajaran kita di kelas 7. Pada yang masih ingat,
Apa Iswandi? Anda boleh hitung Bu. Yang kami keluarga dinasti banyak dan terpecahnya keluarga siapa perpecahan internal keluarga dinasti banyak dan ya ada perpecahan keluarga. Bukannya konflik tuh, nah. Ada konflik. Adanya konflik. Adanya konflik. Lagi ada? Ada di sana adanya gerakan perlawanan. Dan ada lagi itu perpecahan di antara suku Arab Utara dan Arab Selatan. Seterusnya adanya kekecewaan dari para ulama terhadap daulah Bani Umayyah. Dan faktor terakhir pendukungnya berdirinya daulah Abbasiyah ini itu meninggalnya atau wafatnya khalifah terakhir daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad ketika terjadi perperangan di tepi Sungai Zab di Irak. Dengan meninggalnya khalifah Marwan bin Muhammad ini, maka secara langsung secara itu pendiri atau khalifah pertama daulah Abbasiyah ini langsung memproklamirkan berdirinya daulah Abbasiyah. Ini Bu ada menyediakan poin-poin tentang proses berdirinya daulah Abbasiyah. Silakan anak ibu perhatikan terlebih dahulu. Dari poin tadi sudah dapat anak-anak ibu lihat tentang proses berdirinya daulah Abbasiyah, di mana pada waktu itu berdirinya daulah Abbasiyah itu terdapat beberapa tokoh-tokoh penting yang memicu berdirinya atau menjadi pelopor berdirinya daulah Abbasiyah. Nah, siapa anak ibu yang masih mengingat dapat mengulangi apa yang didapatnya dari poin tadi? Siapa saja tokohnya? Sehingga tokoh penting dalam proses berdirinya daulah Abbasiyah itu ada 5 orang, Bu. Pertama, Ali bin Abdullah, sepupu Rasulullah yang melakukan propaganda anti Bani Umayyah. Yang kedua, Muhammad bin Abi adalah orang yang menjadikan kota Kufah dan merasa sebagai kota anti Bani Umayyah. Yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad adalah tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Muhammad. Yang keempat, Abu Abbas As-Sunnah dari kelima, Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua, Islam. Hebat, mari kita beri aplaus untuk Setia Dinda.
Daulah Abbasiyah ini dinamakan Daulah Abbasiyah karena merupakan keturunan dari Bani Abbas. Abbas ini merupakan paman dari Nabi Muhammad, itu anaknya dari Abdul Muthalib. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri selama kurang lebih 550 tahun, itu berdiri pada tahun 750 Hijriah sampai 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, seberapa tahun anak-anak itu berdirinya Daulah Abbasiyah? Nah, selanjutnya kita masuk kepada para pemimpin Daulah Abbasiyah. Nah, selama Daulah Abbasiyah ini berdiri yaitu 552 tahun, itu terdapat 37 khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah. Di antaranya ada beberapa yang terkenal, yaitu Abu Abbas As-Saffah sebagai pendirinya Daulah Abbasiyah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang pada masanya itu mencapai puncak kejayaannya. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur itu pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah dari Husainiyah ini dipindahkan ke Baghdad, dan Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara. Dan selanjutnya khalifah yang terkenal yaitu Harun Ar-Rasyid. Nah, di sini pada masa Harun Ar-Rasyid ini juga mempentingkan ilmu pengetahuan, dan pada masa beliau ini tidak ada lagi rakyat miskin sampai sulit untuk orang mencari orang untuk menerima zakat. Dan pada masa Harun Ar-Rasyid ini didirikannya sebuah perpustakaan itu bernama Baitul Hikmah. Apa namanya, Nanda? Ya, Baitul Hikmah. Nah, khalifah terkenal lainnya yaitu Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Nah, untuk silsilah kepemimpinan Daulah Abbasiyah, silakan anak-anak ibu baca di buku paket kita. Semuanya udah punya buku paket kan? Dan dari perpustakaan. Nah, kalau belum dapat berarti nggak mau antri di perpustakaan itu. Nanti segera dapatkan perpustakaannya. Buku sejarah kebudayaan Islam kita di perpustakaan itu banyak. Apa? Didapatkan saya cari, Bu. Nanti kita tanyalah sama yang ibu yang ada di perpustakaan. Ada kan? Gimana caranya ngambil kemarin Setia? Ngambil buku di perpustakaan pakai kartu. Pakai kartu mahasiswa, Bu. Kartu siswa. Kita siswa, Bu, bukan mahasiswa, Bu. Ya, pakai kartu siswanya. Kartu siswanya masih sama dari kelas 12. Bu, ya, itu kan kata teman tadi kita bawa kartu siswanya ke perpustakaan. Tanya sama ibu itu di mana disimpannya buku sejarah kebudayaan Islam. Nah, nanti di sana ada tuh dikasih sama ibu tuh untuk kita untuk mendapatkan buku paket tersebut. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kita yaitu tentang perlindungan Daulah Abbasiyah. Faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana? Faktor internalnya itu adanya hubungan liar, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan. Itu karena pada awal kepemimpinan kekhalifahan Daulah Abbasiyah ini sudah dihadapkan kepada kemewahan dan kemakmuran. Maka khalifah-khalifah berikutnya itu mereka berhidup kemewahan lebih kemewahan dari khalifah-khalifah sebelumnya, yang mengakibatkan mereka itu boros dalam kas negara. Nah, yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung kepada perebutan kekuasaan. Nah, di sini pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah ini itu banyak terjadinya perebutan kekuasaan di antara keluarga, sampai khalifah Daulah Abbasiyah ini yang meninggal secara wajar itu hanya ada 4 orang, dan sebelumnya itu sudah meninggal karena diracuni, dibunuh, dan diturunkan dari jabatannya secara paksa. Selanjutnya itu meningkatnya konflik keagamaan, itu konflik di antara kelompok Sunni dan Syiah. Kelompok Sunni ini dari sejak masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai,
masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu faktor internal yang keempat itu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Banyak khalifah Daulah Abbasiyah yang memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa Patriotisme, Bu. patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Karena rata-rata tentaranya diimpor dari luar. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah itu penyerangan tentara Mongol atas ibu kota Daulah Abbasiyah yaitu Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Qasim Billah, dan setelah kehancuran kota Baghdad dan khalifah terakhir Daulah Abbasiyah itu berakhirlah kepemimpinan atau kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Dan pada saat itu munculnya pemberontakan dari berbagai kalangan itu yang karena pemberontakan tersebut terjadi karena khalifah pada saat itu pada fase-fase kemunduran ini tidak sekuat khalifah pada periode awal, yaitu dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah Daulah Abbasiyah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Maka kedudukan Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan atau pemerintah yang pemimpinnya boneka saja, hanya simbol saja. Itu menjadi penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, dari penjelasan yang kita pada hari ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi kita pada saat ini? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya aku mau nanya nih, kalau udah paham, siapa anak ikut yang dapat menunjukkan sedikit kesimpulan dan pemahamannya untuk materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nina. Ada beberapa faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, di antaranya yang pertama perpecahan internal, keluarga Bani Umayyah. Yang kedua adanya konflik atau munculnya pergerakan perlawanan, itu gerakan dari kelompok Mawali. Yang ketiga itu kekecewaan para ulama, dan yang terakhir itu wafatnya Keluarga. Khalifah Marwan bin Muhammad. Hebat. Yang ada lagi di sini? Itu yang dua. Ya, yang dihapus untuk ini. Apakah ada lagi yang ingin mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Setia juga. Mengenai kedudukan Daulah Abbasiyah, Bu, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama itu ada kecintaan dan keinginan terhadap Imam dunia. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga yaitu meningkatnya konflik keagamaan. Yang keempat yaitu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kemudian untuk faktor eksternal itu banyak muncul pemberontakan dan juga dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Ya, hebat. Tapi aku sungguh Setia juga. Ada lagi yang mencoba? Enggak, Bu. Ya, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Setelah ini belajar sama siapa lagi? Ya, sepertinya Bu Sinta belajar sudah Bu. di luar. Iki ya, sekali. Ya Allah. Nah, ya, maka kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini.